Namun tahukah Bapak Ibu sekalian, tepat di malam ini kita merayakan juga Jumat Agung, bagaimana anak domba Allah disembelih. Dan kita semua mengalami pengampunan dosa dari situ, bahkan kemudian kita mengalami hidup yang kekal dari situ. Kita tidak lagi menjadi hamba, tapi kita menjadi anak Allah dengan segala otoritasnya. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 ada satu perkataan Tuhan, sudah selesai. Selesai apanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Selesai bahwa dia telah melaksanakan tugas dari Bapaknya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam Yohanes 19 ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang. Bunga karang itu spons yang dilihat di dalam bawah itu ya, yang telah diselupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita sekarang mengerti betapa begitu banyaknya pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Segala macam penghinaan, hingga di tingkat yang paling rendah yang tidak pernah ada manusia terima di muka bumi ini sebelumnya. Namun kita lihat di balik penghinaan itu, di balik segala macam hal-hal yang merendahkan Yesus itu, kemudian Yesus telah melaporkan dirinya kepada Bapaknya bahwa pekerjaannya telah selesai. Kalau kita belum mencapai satu tingkat tertentu kedewasaan iman, kita tidak beda dengan manusia dunia ini. Hingga pada tingkat tertentu bahwa Allah mengutus anaknya Yesus untuk membuat setiap anak-anak manusia yang mengakui Yesus diangkat menjadi anak Allah. Diangkat anak dengan berbagai macam kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ketujuhnya, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Mari kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dikuatkan oleh ayat sebelumnya dan juga di Efesus 2 ayat 8 ini bahwa Allah memberikan iman. Allah memberikan keselamatan, kita udah tahu itu. Tapi sebetulnya yang terjadi, Allah memberikan iman untuk mencapai keselamatan itu sendiri. Allah memberikan iman untuk mencapai semua yang diberikan oleh Allah. Kita mungkin sudah berdoa sekian waktu lamanya dan tidak pernah mendapatkan apa yang kita minta dari Allah. Minta dari Tuhan. Mengapa? Dibutuhkan sekian waktu lamanya untuk kita mempunyai iman untuk menerimanya. Untuk mencapainya. Dan kita berdoa dengan cara seperti ini. Berdoalah sampai dengan kita mengetahui bahwa kita telah menerimanya. Baik, kita teruskan lagi, lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa diselamatkan melalui iman. Anak Allah sebetulnya demikian. Bedanya apa dengan ayat yang tadi kita baca? Bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa bedanya? Oleh iman dan melalui iman. Anak Allah. Barangkali kita sekarang mengetahui bahwa kita semua mempunyai banyak kelemahan, tentu saja. Punya dosa yang belum bisa kita lepaskan, tentu saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena kita mempunyai iman anak Allah ini, kita diberikan satu penyelamatan yang dengan amannya, kita diselamatkan melalui iman anak Allah, bukan lewat iman kita. Bapak Ibu sekalian, ini satu pernyataan yang luar biasa bahwa iman ternyata begitu dibentengi oleh Tuhan dengan sangat kuat seperti pipa-pipa besar ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat lebih dalam lagi. Iman itu adalah satu karunia roh. Iman itu berupa satu pernyataan dari Roh Kudus. Kita mungkin punya iman dan mengimani sesuatu hal. Namun bila itu tanpa ada penyertaan dari Roh Kudus untuk mencamkannya dalam akal budi kita, jiwa kita, dan kemudian hati kita diubahkan, karakter kita diubahkan, maka semuanya sia-sia. Iman itu adalah salah satu bagian dari karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman.
dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang melakukan tindakan iman, jangan lupa, jangan kita mengharapkan dari apa yang belum Tuhan nyatakan kepada kita. Mungkin kita bisa membaca kitab suci lewat Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita udah hafal semuanya. Tapi tanpa pencaman atau tanpa dicamkannya ayat itu oleh Roh Kudus di dalam iman kita dari pemberian dari Allah itu, maka semuanya sia-sia. Maka pastikan firman itu berbunyi dulu di hati kita dan kita melakukannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang melawat kita. Katakan amin. Kita mungkin masih pada jalan yang salah. Iman kita pasrah saja pada Tuhan. Dan saya mau katakan itu tidak benar Bapak Ibu sekalian. Iman yang pasif itu salah sekali. Namun bukan cuma pasrah yang kita lakukan. Tapi berjalanlah dalam pimpinan Roh yang mengarahkan dengan jelas. Seperti Yesus mengetahui dengan jelas sampai titik di mana pengorbanannya mesti terjadi. Sampai mati di kayu salib. Jadi ketika dia berjalan dalam satu kemuliaan demi kemuliaan dipuji oleh orang-orang, dia tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang wah luar biasa ya. Tidak. Tapi dia tetap fokus kepada salib itu sendiri. Tentang kemuliaan yang telah Allah berikan di depan. Ia fokus. Ia tetap mempunyai satu integritas yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan itu keberhasilannya Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan kita, barangkali kita menemukan begitu banyak hambatan-hambatan yang belum ada yang terbuka, belum Tuhan jawab, mana Tuhannya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita lihat, berjalan dalam pimpinan Roh, membuat kita masuk ke dalam jalan yang bahkan impossible, mustahil. Namun ini yang kedua yang perlu kita ketahui. Di dalam pimpinan Roh itu, dalam pimpinan Roh ada firman yang menyertai kita. Memberikan instruksi, komando, suatu arahan yang jelas, tepat sasaran agar kita sampai di tujuan. Kita adalah ternyata orang yang terus menerus diselamatkan dari sistem dunia ini. Berapa banyak yang sudah ikut Tuhan masih khawatir. Berapa banyak yang ikut Tuhan masih cemas. Berapa banyak yang ketika habis penyembahan sih oke, begitu setelah menapaki kehidupan lagi ternyata gugur lagi imannya. Mengapa? Karena arahannya belum jelas. Karena arahan tujuan kemana-kemananya belum jelas. Belum ada pimpinan Roh di situ. Belum ada satu iman yang nempel kepada imannya anak Allah. Hanya dibutuhkan iman sebesar biji sesawi saja untuk kemudian bisa dituntun oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang perlu kita lakukan terus-menerus ya. Bukan artinya ini soal dosa, bukan. Tapi ini soal arahan hidup. Soal tujuan kehidupan, soal berjalan di dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar dari itu.